Yang pertama harus bikin pamflet. Kalau zaman dulu bikin pamflet, terus gambar bela dirinya dari buku senam massal difotokopi. Pelatihnya semester 1, siswa-siswinya semester 5. Siswa pertama sampai 60-an, yang bertahan sampai cuman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saat ini untuk seluruh kadang setia hati dimanapun Anda berada. Video kali ini kita akan mencoba untuk membahas sejarah-sejarah berdirinya persaudaraan setia hati Ternate di beberapa kampus. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba bahas sejarah PSHT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kebetulan saat ini kita sudah bersama dengan beberapa pendiri dan perintis UIN Jakarta, PSHT UIN Jakarta. Di antaranya sini udah ada Mas Robi Habibi. Selamat malam Mas Robi. Malam, Mas Ajis. Nah, Mas Kisno, kalau Mas Kisno bukan Mas, Mbah Kisno. Mbah Kisno. Saya lihat profilnya Mas Robi Habibi ini. Saya panggilnya Mas Robi, Mas Habibi ini. Monggo, Mas Robi bisa, Mas Habibi bisa. Oke. Saya lihat profilnya Mas Robi ini, beliau adalah motivator kocak. Dan beliau pernah jadi narasumber Mary Riana di Metro TV, luar biasa. Nah, dan beliau adalah salah satu pendiri PSHT di UIN Sunan Kalijaga. Nah, berikutnya juga ada Mas Kesno di sini. Beliau adalah seorang guru di SDIT Bina Cendekia. Saat ini profesinya ya, SDIT Bina Cendekia Bojong Sari Depok. Nah, beliau alumni Al-Hikmah Jakarta. Bagi kadang-kadang setia hati khususnya Ternate yang udah pernah pegang buku senam massal yang terbaru, nah itu salah satu karya Mas Kesno. Nah, di samping itu beliau juga pernah bikin silabus, buku silabus dan panduan pencaksilat untuk SD dan SMP itu sekitar tahun 2017 Mas ya? Ya. Nah, dan yang terakhir nih Mas, saya sudah dapat bukunya Risalah Setia Hati Membentuk Hati untuk Meraih Jiwa Ternate ini dari Mas Kesno. Oke, ini karya beliau. Mas Robi sama Mas Mukhlisin belum dapat. Mas Robi sama Mas Mukhlisin belum dapat. Yang beliau tulis saya udah paham itu maksudnya apa. Dan saya juga pengen lihat sebenarnya untuk pernah bikin jurus karambik, 15 jurus karambik. Saya pengen lihat juga sebenarnya nanti. Saya punya karambik. Oh ya, ada juga di sini udah bergabung bersama kita Mas Mukhlisin. Beliau adalah staf UIN Jakarta bagian umum. Nah, udah hadir di sini juga. Beliau juga salah satu pendiri PSHT di UIN Jakarta. Saya masuk ke Mas Robi dulu, apa Mas Mukhlisin dulu? Saya pengen dengar cerita bagaimana sih sejarah PSHT bisa masuk ke UIN Jakarta itu seperti apa kayak gitu. Monggo, siapa ini kira-kira? Mas Mukhlisin tuh yang jawab. Dia tanggalnya inget, kejadiannya inget, lagi ngapain dia inget. Oke. Udah ya. Saya kalau halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai yel. Aku sambil pijat refleksi, nanti mungkin gambarku tak off dulu ya. Siap. Boleh sih, monggo sih, dijawab dulu sih, ntar tak tambahin. Kalau ada yang sampean lupa, saya tambahin. Sampean kan biasanya banyak lupanya kan. Oh iya, betul itu. Aduh. Versinya Om Mukhlisin dulu. Wah, apa mulai sejarahnya tuh? Monggo Sin. Kalau baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana UIN PSHT itu bisa masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Itu sebenarnya buat kan sebagai warga PSHT itu sudah menjadi biasa lah ya, artinya seperti halnya teman-teman juga mendirikan rayon atau kamping itu.
Nah, kita waktu latihan itu kan juga ada amanah lah ya untuk sebagai warga PSHT untuk terus mengembangkan PSHT dimanapun berada, kan seperti itu. Tekadnya juga bukan gitu, bahwa berapapun siswanya kalau sudah mulai latihan ya latihan gitu, nggak boleh mundur kan gitu. Walaupun itu cuma satu, kan seperti itu. Dan itu dibuktikan, contohkan oleh pelatih saya waktu saya kebetulan dulu latihan bersama Kak Robi ini, itu di Pondok Pesantren Asidikiyah, seperti itu. Nah, kita dicontohkan, waktu saya mulai latihan itu kelas 2 SMP. Nah, waktu itu banyak siswanya. Nah, ketika masuk kelas 3 SMP itu sudah nggak ada sama sekali siswanya. Jadi cuman saya dan pelatih. Itu latihan setahun itu saya latihan, dan ya otomatis kita jadi bulan-bulanan warga kan seperti itu. Saya sendiri ya sambung lagi. Nah, itu yang kita hadapi di latihan kan. Yang warganya datang banyak, saya sendiri ya sudah saya bulan-bulanan kan seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi betapa warga pelatih saya sudah mencontohkan ke saya untuk ketika sudah buka latihan ya tekadnya harus bulat dan harus tanggung jawab terhadap latihan itu. Nah, perihal masuknya ini saya di Asidikiyah kebetulan memang sudah dilatih untuk melatih gitu ya, dilatih untuk melatih, dan bukan hanya di Asidikiyah pusat di tempat saya belajar, tetapi juga sampai ke Asidikiyah cabang. Waktu itu saya masih siswa posisinya, sehingga ketika kita jadi warga itu kita punya tekad. Ya tadi saya bilang sama dengan ketika mendirikan rayon gitu ya, karena kita juga habis SMA kemudian punya niat untuk kuliah, kita janjian sama Robi, saya sama Robi janjian, kita bareng-bareng masuk UIN, nanti kita buka di UIN gitu kan. Nah itu sudah kita rencanakan aja gitu kan. Masih ingat gak di mana lanjutannya lagi di lantai 2 itu? Tahun berapa itu? Itu kita 97, 98 ya. Iya. Karena kita kan masuk UIN 98. 98 masuk UIN. 97, 98. Nggak janjian untuk bareng-bareng diterima juga ya di UIN gitu. Tapi satu jurusan nggak itu? Nah, satu jurusan. Cuman beda kayaknya beda derajatnya gitu ya. Ya. Kebetulan diberikan kemampuan untuk kuliah berbayar sendiri, saya bayar sendiri gitu. Robi ikut yang beasiswa gitu. Nah, setahun kita berproses di kampus, kita kemudian ada niat kita betul-betul kita proses di UIN untuk mendirikan komisariat, dan alhamdulillah chemistry-nya dapat dengan teman-teman alumni pondok pesantren dari pesantren Ngabar ya, Ponorogo. Ponorogo ya. Ada berapa? 7 orang awal ya, Sin, sampai 9 kalau nggak salah. 7 orang, banyakkan dia, kita berdua, Bi. Iya, Mas Satibi, Mas Nasir, Mas Ayang, kemudian Mas Abdul Hadi, ya. Terus ada yang DK itu siapa namanya? Mas siapa lupa saya, agak tinggi-tinggi. Yang dari Ponorogo ya, tapi dia bukan dari Ngabar, tapi yang dari Ngabar itu ya rombongan sama Satibi, Nasir gitu kan. Itu datang mereka sudah jadi warga apa ikut latihan jadi semua? Udah warga. Udah warga. Kita sama-sama ya, biasa kan. Biasa ketemu kode-kodean, main tendang-tendangan dulu, jadi saudara kan. Iya betul. Sampaikan untuk rencana kita mendirikan komisariat gitu kan. Ya biasa pertanyaannya bagaimana kan, karena nggak lazim sebenarnya gitu. Ketika kita mendirikan PSHT di UIN itu nggak lazim. Karena kita posisinya paling bawah semesternya kan, kita baru mulai, kita berani-beraninya mulai
mendirikan komisariat. Gitu. Iya ya. Karena otomatis kalau ada yang kan kakak kelas kita semua yang dilatih kan seperti itu. Betul. Ya. Pelatihnya semester 1, siswa-siswinya semester 5. Ya. Nah, pertama masuk itu karena kita di UIN waktu itu masih YIN ya. Itu dalam pengembangan UKM itu adanya di fakultas. Jadi kita di LSO Fakultas Adab waktu itu. Dan rencana kita untuk mendirikan komisariat juga kita alhamdulillah didukung. Kita silaturahmi ke Ketua Cabang Tangsel waktu itu Mas Edi SP dan kemudian juga didukung oleh ada Mas Parmo juga yang dekat dari UIN, kemudian dari teman-teman dari Mas Kisno, pelatih Mas Kisno ya Mas ya. Waktu itu Mas Kisno udah juga belum ya? Waktu 98. Belum ya? Udah Mas. Sudah. Ya, nah sudah. Itu teman-teman Lebak Bulus, Mas Kisno dan teman-teman itu juga memberikan dukungannya. Kemudian kita silaturahmi dengan warga-warga Jakarta Selatan gitu. Sehingga dalam pembukaan kita di UIN itu saya sebenarnya kalau bayangin sekarang kayaknya nggak mampu gitu ya, karena pembukaan kita itu betul-betul wah gitu untuk sebuah pembukaan pencaksilat di YIN waktu itu. Jadi betul-betul pertama memang atlet-atlet seni juga alhamdulillah membantu untuk pentas. Kemudian juga dihadiri oleh LSO yang lain di perguruan pencaksilat, ada bela diri, ada kungfu dan segala macam, semuanya hadir. Kemudian juga oleh Fatahillah penuh dalam kapasitasnya aula umum ya yang digunakan oleh universitas. Kan nggak kebayang itu jumlahnya itu berapa gitu. Nah itu buat acara pembukaan PSHT itu apa semacam kayak acara ospek terus kita tampil kayak gitu? Enggak, pembukaan PSHT di YIN. Oh luar biasa ya. Betul-betul ada dukungan dari teman-teman bela diri yang lain karena kita juga sowan lah, artinya komunikasi dengan teman-teman yang sudah dulu ada di YIN, ada Pecak Kungfu Biru. Awalnya sih mau di Fakultas Syariah LSO-nya, tapi karena udah ada Kungfu Naga Biru, kita pindah ke Fakultas Adab. Waktu itu ada dekannya itu orang Tapak Suci, Pak. Apa ya? Dekannya orang Putih. Dekannya ya kebetulan sama-sama orang bela diri, jadi di ACC. Ya. Siswa angkatan pertama itu nyampe berapa itu? Siswa pertama kita itu banyak. Jadi memang perlu sampai 60-an ya? Siswa pertama sampai 60-an, yang bertahan sampai cuman 6 apa 7. PSHT itu kan mungkin kondangnya di daerah Jawa Timur. Nah, bagaimana itu cara menggait massa segitu banyaknya sampai 60, apalagi pertama buka di kampus baru? Pakai cara apa itu loh? Apa bikin stand atau seperti apa? Ya, yang pertama harus bikin pamflet. Kalau zaman dulu bikin pamflet. Karena nggak ada yang bisa bikin pamflet. Masih belajar semua, jadi pakai Words. Words-nya dikasih jeda, terus gambar bela dirinya dari buku senam masal difotokopi. Udah gitu, saya sama Mas Mulisin gantian jaga. Jadi misalkan jam pagi sampai jam siang, siangnya Mas Mulisin. Atau kita jaga bareng. Jadi kita yang buka pendaftaran, kita yang nerima siswa, kita yang juga ngelatih nantinya. Gokilnya itu kita yang buka pendaftaran, kita yang nerima pendaftaran, kita juga yang latih. Jadi peserta pendaftarnya mungkin, loh kok ini orangnya dia juga ya. Saya ingat sekali ada Mas Ayang yang memang kakak kelas kita. Nah, kakak kelas tuh ya. Ya itu sekarang dia tinggal di Bekasi ya, kalau nggak di. Udah jadi profesor itu.
Dokter. Dokter ya? Kemudian ada Mas Sidik ya, yang dari Jawa Oh juga. iya, Mas Sidik di yayasan dulu ya. Itu mendampingi kita melatih di komisariat gitu. Kemudian kita juga dapat dukungan dari kita ngelatih di luar Mas waktu itu. Jadi ada yayasan, kita diminta latihan ya Mas Robi ya. Nah, ya di Yayasan Irtiko Kebajikan. Itu yang saya bilang siswanya banyak karena memang kita jadi untuk menarik teman-teman dari YN sendiri waktu itu latihannya 1 minggu sekali kita tarik ke YN gitu, ke UIN. Jadi banyak semua anak asuh di yayasan itu ikut latihan semua. Iya. Dan sudah berseragam saat itu. Sudah berseragam. Jadi kalau boleh saya tambahin bicara strategi itu Mas, kita di Tangerang ya, di selatan dulu ya, ini kan kita masuknya Jakarta Selatan. Itu kita punya saudara-saudara hebat kayak Mas Kisno, Pak Pria, kemudian dulu ada Ciputat juga. Ya. Itu kenapa latihannya rame? Biasalah Mas, warganya yang rame. Jadi kalau orang lain kan nggak ada yang tahu kalau itu siswa atau bukan gitu. Oh iya. Warga ikut latihan. Iya, warga ikut latihan. Sabuknya sedikit buka lah ya, biar masih polos gitu kan. Nah, pas giliran udah rame orang lihat seneng belajar, akhirnya jadi rame kan gitu. Iya. Bahkan saking semangatnya kita latihan warga kan. Latihan warga jadi setelah latihan warga tuh dipelopori Mas Kisno sama Mas Nurwito dulu. Nah, untuk Mas Mukhlisin sama Mas Robi sendiri kira-kira sampai ketemu berapa kali pengesahan? Nah, ini hebatnya kita Mas. Hebatnya saya sama Mas Robi ini. Jadi sampai kita lulus itu kalau salah belum ngesain ya Mas. Kalau nggak salah 4 tahun ngelatih apa 5 tahun baru 1 siswa yang disahkan. Mas Kisno tahu banget tuh. Mas Kisno sekarang kayaknya boleh ngomong. Nanti terakhir Mas Kisno. Hanya di dia ini. Dia tahu semua seluk-beluknya itu. Monggo Mas Kisno dijelasin. Oh, Mas Haji silakan. Saya ngikut moderator saya dulu. Oke, sebelum ke Mas Kisno, mungkin Mas Mukhlisin nih, statusnya kan sekarang di UIN Jakarta, berarti kan bagian dari kampus itu sendiri nih. Menyikapi tentang adanya latihan bela diri, khususnya pencak silat, yang mana itu kan khas budaya Indonesia, dan itu PSHT, itu seperti apa? Dari pandangan kampus kayak gitu. Dari pandangan kampus sendiri, sampai hari ini, pihak kampus itu sangat mendukung ya terhadap kegiatan-kegiatan pencak silat seperti itu. Bahkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di rutin dilakukan oleh kampus sendiri itu melibatkan teman-teman pencak silat itu. Dan memang sekarang kan sudah masuk UKM ya, jadi untuk kegiatan juga sudah ada anggarannya, kemudian juga untuk fasilitas difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan, terutama memang ya, ada hall apa segala macam. Dan terakhir di tahun 2019 itu teman-teman sudah melakukan kegiatan kejuaraan itu 2 kali atau 3 kali, 2 kali nggak salah itu sangat mendukung dari pihak kampus. Gitu. Ke Mas Kisno. Nah, Mas Kisno kan mungkin sekarang yang masih mendampingi saudara-saudara kita di tempat latihan, khususnya di UIN. Bagaimana perkembangan PSHT di UIN sampai saat ini? Ya, terima kasih Mas Aziz. Salam hormat Mas Mukhlisin, Mas Robi. Ini tadi kalau lihat sejarahnya itu saya ketemu sama 9 orang itu, termasuk Mas Mukhlisin dengan Mas Robi. Ya. Saya sekarang ini nganggap mereka itu wali songo, Mas. Karena ya. Lulusan dari jadi wali songo. Jadi saya anggap wali songo. Nah, saya itu wali yang ke-10, Mas, masalahnya. Siti Jenar. Jadi seksi Siti Jenar ya. Iya. Tan itu. Gitu. Iya. Jadi
Jadi saya orang yang ke-10 waktu itu bergabung, UIN berdiri 98 oleh mereka berdua dan 7 orang pendirinya, Mas Hatibi, Mas Nasir segala macam, Mas Hadi segala macam. Saya alhamdulillah sempat ketemu semuanya, Mas Ayang segala macam, ya. Lalu kemudian saya bergabung setahun setelahnya 99 gitu ya. Kemudian ikut aktif sampai sekarang. Kita mengesahkan pertama kali itu tahun 2004, itu perempuan, siswa perempuan dan satu-satunya waktu itu ya. Pecah telur, Mas. Itu lalu pecah telur ya. Saya menganggap mereka berdua lah sebenarnya yang paling berjasa di Komisariat UIN Jakarta, karena selain pendiri mereka juga melatih sebenarnya, walaupun bagaimanapun dengan kondisi seperti itu, tapi itulah Mas, sekarang UIN punya banyak prestasi kalau menurut saya, dan sudah mengadakan kejuaraan yang di Tangsel kemarin terakhir 2020 awal, itu adalah pertandingan pertama di Tangsel yang tercatat di IPSI yang menggunakan IT. Gitu. Seperti itu. IT? IPSI pun belum pernah. Kita menggunakan IT pertama kali di Tangsel. Terkeren dan terhebat kayaknya. Mantap, mantap. Ya, gitu. Jadi sampai saat itu yang saya bisa ceritakan sedikit karena berhubung waktu. Tapi saya bersyukur kita bisa dipublish nanti tentang keberadaan PSHT UIN Jakarta. Itu aja, Mas. Oke. Tapi sekarang masih berlanjut latihan ini di UIN Jakarta? Masih, alhamdulillah, Mas. Masih berlanjut, alhamdulillah. Terakhir sudah sampai sabut apa, Mas Kisno? Ini kita tahun ini ada polos Jambon, lalu kemudian putih yang akan disahkan, itu ada 8 orang, insya Allah. Ya. Akan ada pengesahan ya tahun ini ya? Insya Allah ada, Mas. Insya Allah ada. Insya Allah ada tahun ini. Insya Allah ada. Untuk tingkat 1 ada, kalau tingkat 2-nya di pending. Pending. Oh iya. Izin bentar lagi tingkat 2 itu. Amin. Amin, Allahumma amin. Masih jauh, Mas, perjalanan. Ya. Ya, kalau sejarah memang kita mulai dari nggak ada, dari kita lah, dari saudara-saudara semua yang punya kepedulian. Alhamdulillahnya sih jiwa persaudaraannya nyambung sampai ke YPH dulu Mas Kisno dan teman-teman, dan dilanjutkan ya. Asiknya di Satrate itu gitu, Mas. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri, kita semuanya benar-benar ya sudah, siapapun yang bisa memberikan kontribusi, kita berikan kontribusi untuk memberikan pengabdian, bahwa kita juga cinta sama tanah air, kita cinta sama bela diri, dan berkontribusi untuk mengembangkannya di Tridharma Perguruan Tinggi juga di universitas. Intinya sih jangan nyerah, Mas. Walaupun tidak dihargai, tidak dinilai, tidak dilihat, terus berkarya aja sih, prinsipnya begitu. Oke. Amin. Mas Mulisin, monggo pesan-pesan terakhirnya. Pertama, saya terima kasih dulu sama teman-teman yang melanjutkan di komisariat, dan Mas Kisno dan lain sampai hari ini istiqomah. Artinya itu yang terus mengembangkan PSHT di komisariat. Kemudian juga saya berharap mudah-mudahan komisariat juga dapat perhatian dalam pengembangan pencaksilat di perguruan tinggi oleh pengurus pusat ya, karena ini kan kader-kader yang inilah, artinya berbakat dan kemudian juga akan membawa banyak kemajuan terhadap pencaksilat ke depannya, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih pada mas-mas senior, saya bilangnya seperti itu, yang sudah berjasa untuk mendirikan PSHT di UIN Jakarta. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah berbagi cerita tentang bagaimana mendirikan latihan PSHT di lingkungan kampus. Itu aja. Terima kasih. Yang lain sudah. Terima kasih atas kehadirannya dan buat. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Buat kadang-kadang setia hati sekalian yang sudah menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.